Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya, yaitu kelompok 2 dari kelas 1A, akan mengobservasi situs peninggalan sejarah yang ada di Kampung Godog, yaitu makam Raden Kian Santang dan juga wisata alam Batu Lempar. Penasaran? Ikuti terus ya. Makam Godog ini terletak di Kampung Godog, Desa Lebak Agung, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut. Berdasarkan sejarahnya, makam Godog merupakan makam keramat dan tempat dikebumikannya Raden Kian Santang yang merupakan putra dari Raja Pajajaran, yakni Prabu Siliwangi. Raden Kian Santang dikenal juga sebagai Sunan Rahmat atau Sunan Godog yang merupakan tokoh penyebar agama Islam di Garut. Keberadaan Raden Kian Santang di makam Godog ini tercatat dalam naskah-naskah Sunda kuno seperti naskah Babad Godog. Di area makam Godog ini terdapat beberapa makam yang merupakan makam dari para pengikut Raden Kian Santang. Di sini disediakan berbagai fasilitas untuk para peziarah seperti sebuah bangunan yang bisa digunakan sebagai tempat istirahat, musola, toilet, dan tempat parkir. Keberadaan kompleks makam ini tidak hanya sebagai tempat ziarah, tetapi juga sebagai destinasi wisata budaya yang kaya akan sejarah, menawarkan pengalaman spiritual dan edukatif bagi para pengunjung. Teman-teman, saat ini kami didampingi juru kunci makam Godog, yaitu Abah Idun Hermaya atau dipanggil Bah Idun, yang sekaligus akan kami wawancarai mengenai sejarah makam Godog. Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Prabu Kian Santang merupakan anak dari Prabu Siliwangi dan seorang ibu permaisuri bernama Nyimas Subanglarang. Semasa hidupnya, selain dikenal bijak, Prabu Kian Santang dikenal sebagai satria yang sakti. Konon katanya, Prabu Kian Santang selalu menang menghadapi musuh-musuhnya dalam semua pertarungan. Tidak ada yang sanggup mengalahkannya, bahkan dikatakan sampai dewasa pun Prabu Kian Santang belum mengetahui darahnya sendiri. Dalam artian belum ada yang menandingi kegagahan dan kesaktian di sejagat Pulau Jawa. Akhirnya Prabu Kian Santang memohon kepada sang ayah, yaitu Prabu Siliwangi, supaya dicarikan seorang lawan yang dapat menandinginya. Ayahnya memanggil 40 ahli nuzum untuk menunjukkan siapa dan di mana orang yang dapat menandingi Prabu Kian Santang. Namun tidak seorang pun mampu menunjukkannya. Lalu datanglah seorang kakek yang memberitahu ada orang yang dapat menandinginya, yaitu Syekh Ali bin Abi Thalib yang tinggal di Mekah. Dan setelah itu, kakek itu hilang dan tidak diketahui datang dan perginya oleh semua orang. Atas petunjuk itu, Prabu Kian Santang pun mengembara ke Tanah Suci dan merubah namanya menjadi Galantrang Sentra. Sampai di Tanah Suci Mekah, ia bertemu dengan seorang kakek. Kakek itu bertanya, "Siapa namamu?" Kemudian Raden menjawab, "Saya Raden Kian Santang yang paling gagah di Pajajaran." Kemudian kakek itu berkata, "Tidak ada yang gagah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala." Raden Kian Santang kebingungan karena ia tidak mengetahui Allah itu siapa dan meminta kepada kakek tersebut untuk memberitahunya. Sembari berjalan, ketika baru berjalan 7 langkah, kakek itu lupa akan tongkatnya tertinggal. Ia meminta kepada Raden Kian Santang untuk mengambilkan tongkatnya. Ketika Raden hendak mengambil tongkat tersebut, ia mengalami kesusahan sampai dengan sekuat tenaga, dan ketika tongkatnya ditarik, Raden Kian Santang malah menembus ke bumi, dan di sanalah Raden Kian Santang mengeluarkan keringat darah dan lemas tiada daya. Maka diambillah tongkat tersebut oleh kakek sembari mengucapkan bismillah dan kedua kalimat syahadat. Lalu tongkat itu pun terangkat. Dengan bersamaan itu, hilanglah darah Raden Kian Santang. Kian Santang heran mengapa darah yang keluar dari tubuhnya hilang. Raden Kian Santang berkata kepada kakek itu, "Ajarilah kepadaku kalimat tersebut agar dapat menjadi senjata dalam menghadapi Ali bin Abi Thalib." Setelah diajarkan kalimat syahadat tersebut, Raden Kian Santang secara otomatis masuk Islam. Kemudian datanglah Nabi Muhammad SAW dan memanggil Ali bin Abi Thalib. Di sana, Raden Kian Santang kaget karena yang disebut kakek olehnya ialah Ali bin Abi Thalib.
Maka dari itu, tujuan Raden Kian Santang untuk perang dengan Ali bin Abi Thalib tidak terjadi. Raden Kian Santang masuk ke dalam agama Islam dan menetap cukup lama di Mekah. Kemudian beliau diperintahkan oleh Rasul menjadi wakil untuk mengislamkan yang ada di Pajajaran. Dan Godog adalah tempat di mana Rasul sudah menandai sebagai tempat peristirahatan Raden Kian Santang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada yang mengatakan juga bahwa Raden Kian Santang mendapat ilham untuk hijrah ke tempat yang sepi untuk mendekatkan diri kepada Allah yang menyusuri beberapa gunung hingga akhirnya sampai di Gunung Suci Garut. Sampai di sana, tanah suci yang dibawa oleh Raden Kian Santang tiba-tiba bergetar atau dalam bahasa Sunda disebut gogodek. Dari sinilah gunung ini dinamai Gunung Godog. Kemudian juga mengapa banyak orang yang berziarah kepada makam Raden Kian Santang? Nah, di antaranya ialah untuk melembutkan hati dan mengingat akan kematian. Di makam Godog juga terdapat sebuah tradisi ngalungsur yang merupakan upacara tradisional yang dikenal juga sebagai upacara turun jimat. Upacara ini diadakan setiap tanggal 14 di bulan Maulud dengan tujuan untuk menghormati Sunan Godog atau Prabu Kian Santang atas jasanya dalam menyebarkan agama Islam di Garut. Oke teman-teman, setelah kelompok kami mengunjungi makam Raden Kian Santang, selanjutnya kami menuju ke wisata alam Batu Lempar. Objek wisata alam Batu Lempar lokasinya tidak jauh dari situs bersejarah makam Godog. Untuk sampai di tempat ini, teman-teman mesti jalan kaki dari tempat parkir. Waktu yang dibutuhkan kurang lebih 10 sampai dengan 20 menit. Selama berjalan kaki menuju titik objek wisata alam Batu Lempar, teman-teman akan dimanjakan dengan pemandangan pohon-pohon pinus yang berbaris dan landscape kota Garut. Di objek wisata alam Batu Lempar ini, pengunjung bisa menikmati fasilitas seperti gazebo, tempat lesehan, warung, musola, dan toilet. Selain untuk rekreasi, objek wisata alam Batu Lempar juga bisa dijadikan tempat camping loh. Suasana alam yang asri, pohon-pohon pinus yang rindang, dan aliran sungai akan memanjakan wisatawan yang berkunjung. Di sini kami akan mewawancarai salah satu pengelola wisata alam Batu Lempar. Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa wisata Batu Lempar sejarahnya terbentuk pada tahun 1982 akibat longsor yang mengakibatkan tanah dan bebatuan hanyut ke bawah air. Kemudian tempat wisata ini diresmikan oleh Perhutani Kabupaten Garut sejak 5 tahun yang lalu dan juga dikelola mulai dari kebersihan, tiket, dan sarana prasarana. Untuk tiket masuk, harganya terjangkau, yaitu Rp5.000 per orang, dengan menyuguhkan lingkungan asri dan sejuk, serta fasilitas asuransi untuk keselamatan pengunjung. Untuk rata-rata pengunjung, biasanya pada akhir pekan 20 orang per hari, dan kurang lebih 10 orang di hari biasa. Untuk rencana pengembangan, akan memperbarui sarana dan prasarana yang akan dibahas pada rapat evaluasi 3 bulan sekali. Di sini juga jangan khawatir ya teman-teman, karena keamanannya terjaga dan di Batu Lempar ini tidak ada kaitannya dengan hal-hal berbau mistis. Kami juga akan melakukan wawancara dengan beberapa pengunjung yang berkesempatan mengunjungi tempat ini. Oke Ibu, gimana kesan-pesannya berwisata ke Batu Lempar? Kesan-kesannya perjalanan begitu terjal, rumit. Wah, menempuh jarak yang begitu jauh, tapi mantap. Mantap. Dadah Ibu. Apa yang bikin mantapnya Ibu? Bikin mantapnya barusan jatuh. Terkecebur tuh di sana. Dadah Ibu. Dadah Bu. Dadah. Ibu mau tanya kesan-pesan berkunjung ke wisata Batu Lempar. Kalau pemandangannya sih recommended, bagus. Tapi kayaknya kalau jalannya itu
Sekian observasi dari kelompok kami. Kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih yang telah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.